Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran dalam Islam ya. Kita ambil referensinya dari Hendy Mustafa Aji. Nah, jadi yang dimaksud dengan permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan dan berbagi lurus dengan penawaran. Jadi, hukum permintaan itu menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Nah, itu menurut N. Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul Pengantar Mikroekonomi menyebutkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli. Kita tahu bahwa untuk barang apapun ada banyak hal yang menentukan jumlah yang akan diminta pembeli. Namun, ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, satu hal yang sangat berperan adalah harga barang tersebut. Nah, jumlah permintaan barang itu akan menurun ketika harga barang naik dan meningkat ketika harga barang turun. Hal ini berarti jumlah permintaan barang berbanding terbalik dengan harga. Dan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan ini berlaku untuk hampir semua barang dalam ekonomi. Dan dalam kenyataannya, para ekonom dimanapun menyebutkan hal ini sebagai hukum permintaan. Jika hal-hal lain tetap, ketika suatu barang naik, jumlah permintaan untuk barang tersebut akan turun. Nah, itu sebaliknya ketika harga turun, jumlah permintaan itu akan naik. Itu yang diungkapkan oleh N. Gregory Mankiw dalam Principle of Microeconomics-nya ya. Nah, ini adalah kurva permintaan ya. Yang horizontal adalah harga, yang vertikal itu adalah permintaannya ya. Jadi semakin tinggi harganya akan semakin menurun permintaan. Jadi kurva ini disebut dengan kurva permintaan bersifat negatif, turun ke bawah sesuai dengan hukum permintaan. Nah, ini ternyata kurva dari permintaan ini bisa bergeser ya, bisa ke kanan dan ke kiri ya. Ini contoh kurva pergeserannya. Nah, jadi suatu barang bertambah atau berkurangnya permintaan terhadap satu barang dapat menggeser kurva permintaan karena beberapa faktor ya. Itu menurut Mankiw di tahun 2015. Jadi faktor-faktor penyebabnya itu pertama adalah pendapatan konsumen ya, kemudian harga barang terkait ya, bisa barang pengganti atau komplementernya atau untuk penggantinya ya, kemudian selera konsumen dan prediksi atau ekspektasi konsumen, dan juga yang terakhir adalah jumlah pembeli ya. Jadi dia bisa bergeser ya. Nah, kemudian konsep permintaan dalam perspektif ekonomi ya. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan yang barang halal. Sedang dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan ya. Jadi itu hanya itu bedanya. Kalau konvensional itu dianggap komoditi itu sama, tapi kalau di dalam Islam kita bedakan antara yang halal dan haram. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ya, ayat 87-88, hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, jadi makanlah ya apa-apa yang dihalalkan ya. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rokbah fi asyai, yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta secara garis besar.
Permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya ya. Jadi Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi barang yang halal lagi toib ya. Jadi aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan maka akan berpengaruh pada kesehatan muslim tersebut ya. Jadi contoh barang yang zat yang haram itu adalah babi ya, kayak itu ya. Nah, jadi kalau kondisi kita terdesak, misal kita berada dalam suatu pulau, kita begitu kelaparan, tidak ada makanan, tiba-tiba ada babi lewat gitu ya. Ya, dalam keadaan yang terdesak dan bisa merusak kesehatan ya, itu untuk menyelamatkan hidup itu yang haram tadi bisa menjadi halal. Jadi kondisinya terdesak ya, tidak ada tidak ada hal lain yang dapat dimakan ya. Oke, next. Selain itu dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai barang yang banyak uang itu tidak diperbolehkan membelanjakan uangnya semau hatinya. Batasan anggaran belum cukup untuk membatasi konsumsi. Batasan lain yang perlu diperhatikan adalah seorang muslim tidak boleh berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahah. Islam tidak menganjurkan permintaan suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, kemubaziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak dan sedekah ya. Jadi kalau dalam Islam itu kita istilahnya harta yang kita miliki itu ada sebagian milik dari anak yatim ya. Jadi anak yatim dan fakir miskin. Jadi kalau kita harus menginfakkan 2,5% dari harta kita. Nah, di luar dari infak itu kita bersedekah ya. Nah, jadi dalam Islam itu tidak menganjurkan untuk bermega-mega, bermewah-mewah. Jadi karena itu dianggap mubazir ya. Nah, karena kalau kita mentauladani dari Rasul itu tidak pernah seperti itu ya. Dia hanya membeli barang yang saat dia butuh. Oke, next. Dari Ibnu Taimiyah juga dari kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang antara lain pertama adalah keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Di mana ketika masyarakat telah memilih selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Nah, jadi sesuai dengan selera ya. Kemudian jumlah para peminat terhadap satu barang, jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Nah, kualitas pembeli atau al-muawid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Nah, kemudian lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang juga tinggi, ya. Kemudian kayak contohnya kemarin kita sangat butuh masker ya, tapi karena ada beberapa oknum yang menimbun, itu harganya bisa sampai dari harga puluhan ribu bisa jadi ratusan ribu ya, hampir 1 juta malah ya. Kemudian cara pembayaran tunai atau angsuran. Jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai, maka biasanya permintaan akan lebih tinggi. Nah, kemudian besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Nah, sekarang kita masuk ke kepuasan konsumen ya. Apa sih kepuasan konsumen? Itu adalah sebuah keadaan di mana produk atau barang dan jasa yang dikonsumsi melebihi harapan atau ekspektasi konsumen. Jadi apa yang kita ekspektasikan ternyata lebih gitu ya. Jadi kita
merasa puas ya. Dalam teori ekonomi dasar, tujuan akhir konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa adalah kepuasan. Istilah kepuasan juga disebut dengan manfaat atau utilitas ya. Nah, ini adalah kurva dari kepuasan ya. Jadi kalau yang vertikalnya itu adalah permintaan ya. Nah, di bawah itu adalah keinginan ya. Jadi istilahnya itu anggaran ya. Jadi anggarannya. Jadi yang IC1, IC2, IC3. Jadi kalau semakin puas ya, itu anggarannya akan semakin bertambah untuk membeli barang tersebut. Jadi yang vertikal tadi adalah jumlah dari permintaan. Kalau yang horizontal itu adalah anggarannya ya. Ini contohnya ini ya. Garis kepuasan 2, garis kepuasan 1 ya. Semakin meningkat kepuasan akan semakin bertambah anggarannya ya. Nah, ini permintaan dan penawaran pasar dalam Islam ya. Jadi permintaan itu sama, semakin tinggi harganya akan semakin menurun. Nah, ini yang di atas adalah untuk kepuasan ya. Nah, terus kemudian hukum penurunan kepuasan atau marginal total ya. Nah, jadi perbandingan aktivitas dengan mempertimbangkan maslahat dan atau tidak. Nanti kita bahas ya. Nah, ini adalah kurva penurunan kepuasan marginal ya ini. Jadi kalau misalnya tingkat kepuasannya itu menurun, maka jumlah konsumnya juga akan menurun ya. Yang vertikal itu adalah kepuasan, yang horizontal adalah jumlah konsumennya ya, jumlahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi dia akan jika kurvanya menurun, berarti dia akan juga menurun. Nah, dalam konsep konsumsi syariat ya, dalam kepuasan itu juga kita ada tambahan itu untuk kebaikan maslahatnya. Jadi rumusnya itu adalah M, dan sini ada maslahah atau kebaikan atau manfaat kebaikannya sama dengan manfaat atau utilitas atau kepuasan ditambah dengan berkah ya. Kemudian untuk berkahnya itu adalah pahala total dikalikan dengan manfaatnya. Dan untuk pahala total itu sama dengan pahala per unit dikali dengan berkah per unit ya. Nah, jadi di sini contoh dari rumus tersebut dapat kita terangkan bahwa seorang konsumen yang melakukan konsumsi produk yang membawa kebaikan dan disertai dengan minat kebaikan, maka selain akan mendapat manfaat atau kepuasan fisik, juga akan mendapatkan maslahat kepuasan rohani. Contoh, kalau kita makan dengan membaca doa dan berniat baik setelah makan, akan beda dengan yang tidak berdoa dan berniat baik. Yang tidak berdoa hanya mendapat kepuasan fisik, sedangkan yang berdoa akan mendapat kepuasan rohani dan mendapat pahala 10 kali lipat ya, seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 160, barang siapa yang bawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalan ya. Ini adalah perbandingan aktivitas dengan mempertimbangkan maslahat dan tidaknya. Contoh nih ya, ini adalah suapan ke ada 1, 2 sampai ke 9. Ini anggap kita lagi makan nih ya, makan nasi gitu ya. Nah, makan nasi kita suapan yang pertama ya. Ya pasti kita kepuasannya, anggaplah kepuasannya adalah 5. Nah, di sini kita pas saat kita makan nasi kita membaca bismillah gitu ya. Kita bismillah, kita berdoa, terus kita berniat semoga apa yang kita makan ini akan menjadi berkah gitu ya. Ada manfaatnya. Jadi kita berniat, berdoa dan berniat. Nah, itu akan mendapat pahala apa yang kita jadi pahalanya itu adalah 10. Nah ya,
10 kali dari apa yang kita lakukan. Jadi berkahnya adalah 10 dikali kepuasannya ya. Jadi dapatlah berkahnya itu ada 50. Nah, untuk maslahatnya adalah berkah ditambah dengan kepuasan, jadi 55. Jadi kita 10 kali dari kepuasan kita, dan dari hasil dari 10 kali kepuasan itu akan mendapat maslahat. Jadi totalnya ditambah dengan kepuasan. Seperti contoh kedua, suapan kedua ya. Suapan kedua itu 13 kepuasannya. Nah, kita berdoakan itu pasti 10 kali dengan 13. Inilah total dari pahala kita 10 dikali 2 suapan kedua ya, berarti 20. Nah, berkahnya berarti total pahala dikalikan kepuasan 260, dan maslahatnya kebaikannya adalah 260 ditambah dengan kepuasan 13. Nah, itu sampai seterusnya begitu. Oke, sekarang kita masuk ke penawaran pasar. Penawaran pasar, teori mikroekonomi itu selalu didefinisikan oleh ahli-ahli ekonomi sebagai suatu bidang studi dalam ekonomi yang menerangkan tentang kegiatan dalam bagian-bagian kecil dari keseluruhan perekonomian. Salah satunya teori penawaran ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai permintaan, sekarang kita belajar mengenai penawaran. Nah, apa sih maksudnya penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Nah, jadi hukum penawaran pasar itu adalah atau the law of supply menerangkan apabila harga suatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat, dan apabila harga suatu barang menurun ya, kualitas barang yang ditawar akan menurun. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang ditawar ya. Jadi itu ya. Jadi hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen. Jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang ya. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen, tapi penawarannya kurang di pasaran. Jadi produsen akan menambah penawaran untuk memenuhi permintaan. Nah, ini adalah kurva penawaran ya. Jadi yang horizontal itu adalah harga, yang vertikal adalah penawarannya. Jadi bersifat positif kurva penawaran itu ya, akan naik ke atas sesuai dengan hukum penawarannya. Nah, dalam Islam ternyata penawaran juga akan membawa kemaslahatan ya. Rumusnya adalah maslahat sama dengan atau kebaikan sama dengan keuntungan ya, ditambah dengan berkah. Nah, untuk keuntungan itu adalah total revenue, pemasukan dikurang dengan total cost atau biaya. Ternyata dia agak ada pengurangannya ya. Kemudian untuk berkahnya itu berarti berkah revenue, pendapatan berkah dikurang dengan berkah keberkahan, biaya keberkahan ya, itu sama dengan tadi berkah cost, biaya keberkahannya ya. Itu. Jadi kemaslahatan adalah total revenue dikurang dengan total cost atau biaya dan dikurang dengan berkah cost, biaya keseluruhan. Jadi dari formula di atas dapat dijelaskan bahwa agar produsen mendapat maslahat kebaikan dalam proses produksinya, maka mereka selain harus mempertimbangkan biaya total atau TC yang dikeluarkan dan pendapatan total atau TR yang diterima, produsen juga harus mempertimbangkan agar pendapatan yang dapat suatu sudah berkah gitu ya. Nah, berkah dari aktivitas produksi juga tidak akan didapatkan kecuali produsen juga mempertimbangkan biaya untuk mendapatkan keberkahan tersebut, yaitu biaya berkah cost. Jadi berkah memiliki dua makna, tetapnya sesuatu dan bertambahnya sesuatu.
Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas. Misalnya, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan keterampilan yang dimiliki, keamanan dan ketenangan serta kemampuan teknis dan perkembangan secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang adalah biaya dan teknologi. Itu yang pertama. Nah, jadi biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, jika sistem ekonomi konvensional dalam operasionalnya. Yang kedua adalah jumlah penjual, memiliki dampak langsung terhadap penawaran, maka banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat tertentu, makin tinggi penawaran. Kemudian ada lagi aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan, mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya pada saat itu, akibatnya penawaran yang berkurang. Hal ini dilarang oleh Nabi karena seperti nanti yang akan kita lihat, perilaku ini mengakibatkan harga di pasar melonjak. Nah, kemudian terakhir adalah kondisi alam seperti terjadi banjir, gempa, bumi dan sebagainya ya. Jadi force major itu bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Jadi demikianlah materi kita. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan akhir kata ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.